Udah Ya, ini. Yang record siapa ada itu dah? Caca. Udah, udah Mulai. record. Udah mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillah, warahmatullahi wabarakatuh. Wallahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khassa ala taqwa wa wassa wa ahata bikulli ilman wa ahsa amma ba'd. Pertama yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia yaitu Bapak Azwar MSI serta teman dan kakak kating yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita sekalian sehingga alhamdulillah kita dapat berkumpul di Zoom meeting ini dalam acara presentasi kelompok. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajari kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang menderang sampai saat ini. Minaz zulumati ilan nur. Baik, sebelum memulai presentasi kelompok pada pagi hari ini, mari kita buka presentasi ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Muhammad Rafiq dengan nomor NIM 111105305 kali 66. Dan teman saya Ya, saya Nur Anissa Salsabila dengan nomor NIM 112105305 kali 70. Salsabila dengan NIM 112105305 kali 73. Ya, saya Tajuddin Mahendra dengan NIM 112105305 kali 79. Ya, saya dengan Muhammad Sanul Fajri dengan NIM 118053040 kali 145. ya, baik langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yang akan dibacakan oleh teman saya. Dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Langsung saja saya akan menyampaikan materi pertama, yaitu pengertian paragraf. Paragraf adalah salah satu kumpulan kata yang memiliki posisi lebih tinggi dan lebih luas sehingga dapat diartikan sebagai kalimat yang berisikan informasi dari penulis. Paragraf ini juga memiliki pengertian yang berbeda antara lain, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan yang biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Sedangkan menurut Dejianggi dan Aditya Martaya, paragraf adalah satuan pembagian lebih kecil di bawah sesuatu bab dalam buku. Paragraf terdiri atas kalimat topik atau kalimat pokok dan kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Kalimat topik merupakan kalimat terpenting yang berisi ide pokok alinea, sedangkan kalimat penjelas atau kalimat pendukung berfungsi untuk menjelaskan atau mendukung ide utama. Selanjutnya, posisi paragraf. Sebuah karangan dibangun oleh beberapa bab. Sedangkan bab adalah suatu karangan yang mengandung kebulatan ide yang dibangun oleh beberapa anak bab. Dan anak bab dibangun oleh beberapa paragraf. Jadi, kedudukan paragraf dalam karangan adalah sebagai unsur pembangun anak bab, atau secara tidak langsung sebagai pembangun karangan itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa paragraf merupakan satuan terkecil karangan, sebab di bawah paragraf tidak ada lagi satuan yang lebih kecil yang mampu mengungkapkan gagasan secara utuh dan lengkap. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Muhammad Rafiq. Ya, saya akan melanjutkan slide show-nya di itu dong. Tajuddin.
Kegunaan paragraf. Paragraf bukan berkaitan dengan segi keindahan karangan itu, tetapi pembagian paragraf ini memiliki beberapa kegunaan sebagai berikut. 1. Sebagai penampung fragmen ide pokok atau gagasan pokok keseluruhan paragraf. 2. Alat untuk memudahkan pembaca memahami jalan pikiran penulisnya. Ketiga, penanda bahwa pikiran baru dimulai. Keempat, alat bagi pengarang untuk mengembangkan jalan pikiran secara sistematis. Kelima, dalam rangka keseluruhan karangan, paragraf dapat berguna bagi pengantar, transisi, dan penutup. D. Fungsi paragraf. Adapun fungsi paragraf sebagai berikut. 1. Mengekspresikan gagasan. Hal ini dapat memberikan sebuah gagasan atau sebuah perasaan yang dapat melalui rangkaian dengan beberapa kalimat yang telah disusun untuk membentuk ide yang baru. 2. Menandai peralihan yang baru. Hal ini merupakan sebuah tulisan atau karangan yang memiliki beberapa paragraf sehingga terdapat beberapa gagasan yang berbeda. Ketiga, memudahkan menulis dalam membaca. Hal ini merupakan salah satu ide dari seorang penulis sehingga akan lebih mudah untuk memahami ide dari suatu tulisan yang baik. Keempat, membantu pengembangan topik. Hal ini merupakan sebuah kata dengan pengembangan topik dalam tulisan karena terbentuk dalam pembagian paragraf. Kelima, mengendalikan variabel. Hal ini merupakan sebuah topik yang dapat memudahkan dalam penulisan dengan beberapa variabel pada karangan yang baik. Ya, baik. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Kepadanya dipersilakan. Baik, sini saya akan lanjutkan. Yang selanjutnya adalah unsur-unsur paragraf. Dalam pembuatan suatu paragraf, harus memiliki unsur-unsur pembangun paragraf agar paragraf atau alinea dapat berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Topik atau tema gagasan utama atau gagasan pokok atau pokok pikiran. Topik merupakan hal terpenting dalam pembuatan suatu alinea atau paragraf agar kepaduan kalimat dalam satu paragraf atau alinea dapat terjalin sehingga bahasan dalam paragraf tersebut tidak keluar dari pokok pikiran yang telah ditentukan sebelumnya. Beberapa unsur pembangun paragraf yaitu yang pertama ada transisi, yang kedua kalimat topik, yang ketiga kalimat pengembang, yang keempat kalimat penegas. Keempat unsur ini tampil bersama-sama atau sebagian. Oleh karena itu, suatu paragraf atau topik paragraf mengandung dua unsur wajib. Kalimat utama atau kalimat pikiran utama merupakan dasar dari pengembangan suatu paragraf. Karena kalimat utama merupakan kalimat yang mengandung pikiran utama. Keberadaan kalimat utama itu bisa di awal paragraf, di akhir paragraf, atau di awal dan akhir paragraf. Berdasarkan penempatan ini, gagasan atau ide pokoknya alinea dibagi menjadi beberapa jenis. Ada deduktif, induktif, dan variatif. Satu lagi deskriptif atau naratif. Yang selanjutnya adalah struktur paragraf. Paragraf terdiri atas transisi kalimat, kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Yang kedua, paragraf terdiri atas transisi berupa kata, kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Paragraf terdiri atas kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Paragraf terdiri atas transisi berupa kata, kalimat topik, dan kalimat pengembang. Paragraf terdiri atas transisi berupa kalimat, kalimat topik, dan kalimat pengembang. Paragraf terdiri atas kalimat topik dan kalimat pengembang. Yang terakhir, paragraf terdiri atas kalimat pengembang dan kalimat topik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Ihsanul Fajri. Ya, selanjutnya syarat-syarat yang pertama ada kesatuan.
Kesatuan paragraf ialah semua kalimat yang membangun paragraf secara bersama-sama, menyebut suatu hal atau suatu tema tertentu. Yang kedua kepaduan. Kepaduan atau koherensi adalah kekompakan hubungan suatu dan kalimat yang lain yang membentuk suatu paragraf. Kepaduan yang baik, tetapi apabila hubungan timbal balik antar kalimat yang membangun paragraf itu baik, wajar, dan mudah dipahami. Yang ketiga, kelengkapan. Kelengkapan ialah suatu paragraf yang berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kalimat topik. Yang keempat, panjang paragraf. Jadi lanjut panjang paragraf. Panjang paragraf adalah sebagai tulisan tidak sama, tergantung pada beberapa jumlah dalam atau dalamnya suatu bahasa dan tingkatan baca yang menjadi sasaran. Panjang paragraf itu bisa menjadi 4. Yang pertama, penyusunan kalimat topik, penonjolan kalimat topik dalam paragraf, pengembangan detail-detail yang tepat, dan penggunaan kata-kata transisi. Yang kelima, pola susunan paragraf. Pola susunan paragraf itu, rangkaian pernyataan dalam paragraf harus disusun menurut pola yang taat asas pernyataan yang suatu disusun oleh pernyataan yang lain dengan wajar dan bersetalian secara logis. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Salsa. Ya, saya Nuranisa Salsabila akan melanjutkan teknik pengembangan paragraf. Jadi secara alami ini, pengembangan paragraf secara alami berdasarkan urutan ruang dan waktu. Nah, urutan ruang merupakan urutan yang akan membawa pembaca dari satu titik ke titik berikutnya dalam suatu ruang. Terus berdasarkan urutan waktu, urutan waktu adalah urutan yang menggambarkan urutan terjadinya peristiwa, perbuatan, atau tindakan. Selanjutnya ada secara klimaks dan anti klimaks. Pengembangan paragraf teknik ini berdasarkan posisi tertentu dalam suatu rangkaian berupa posisi yang tertinggi atau paling menonjol. Jika posisi yang tertinggi itu diletakkan pada bagian akhir, disebut klimaks. Sebaliknya, jika penulis mengawali rangkaian dengan posisi paling menonjol, kemudian makin lama makin tidak menonjol, disebut anti klimaks. Selanjutnya, yang terakhir ada secara umum ke khusus dan khusus ke umum. Dalam bentuk umum ke khusus, gagasan utama diletakkan di awal paragraf. Disebutnya paragraf deduktif. Dan dalam bentuk khusus ke umum, gagasan utama diletakkan di akhir paragraf. Ini disebutnya sebagai paragraf induktif. Ya, selanjutnya. Jenis-jenis paragraf. Yang pertama ada paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah salah satu jenis merupakan paragraf yang bertujuan untuk dapat memaparkan sebuah informasi dengan menerangkan dari gagasan atau dari suatu topik. Yang kedua ada paragraf argumentasi.
Paragraf argumentasi adalah salah satu jenis paragraf yang dapat digunakan sebagai upaya dalam mengungkapkan ide dari gagasan atau ungkapan dari penulis yang disertai fakta yang benar. Yang ketiga ada deduktif. Paragraf deduktif adalah salah satu jenis paragraf yang memiliki kalimat utama yang terletak pada awal paragraf, sehingga pada kalimat seterusnya akan lebih mudah menemukan pembahasan yang pokok. Yang keempat ada paragraf induktif. Paragraf induktif adalah salah satu jenis paragraf dalam penulisannya menggunakan huruf yang mudah dimengerti. Yang kelima ada paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah salah satu jenis paragraf yang memiliki tujuan supaya dapat membentuk objek atau gagasan untuk melakukan suatu yang diinginkan dari penulis. Yang keenam ada narasi. Paragraf narasi adalah sebuah paragraf yang akan menceritakan sesuatu peristiwa dari kronologis sehingga dalam perkembangannya akan menghasilkan sesuatu ungkapan dari akhir cerita. Dan yang terakhir ada paragraf campuran. Paragraf campuran adalah salah satu jenis paragraf yang terletak di awal atau pada akhir paragraf. Sekian dari saya, selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada para teman-teman dan kakak yang sudah menyampaikan materinya. Saya akan membacakan kesimpulan dari materi ini. Paragraf adalah seperangkat atau sekelompok kalimat yang tersusun dari satu kalimat pokok dan beberapa kalimat penjelas. Yang dimaksud kalimat pokok adalah suatu kalimat yang berisikan masalah atau kesimpulan dari paragraf itu sendiri. Dan kalimat penjelas merupakan suatu kalimat yang berisikan penjelasan masalah yang terdapat di kalimat pokok. Paragraf bukan berkaitan dengan segi keindahan karangan. Paragraf merupakan suatu kumpulan dari ide yang lebih tinggi dan lebih luas dibandingkan dengan kalimat. Paragraf juga merupakan kumpulan dari kalimat, tetapi kalimat yang berhubungan antara satu dengan yang lain. Mungkin sekian dari kelompok kami, lebih kurangnya kami mohon maaf. Mari kita tutup presentasi kali ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.